Semua nabi dan juga anak-anak sekolah minggu yang merayakan Natal pada hari ini, yang pada malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. So tema ni Natalta iman tersurat di Filipi 2 ayat 2b. So nama di sini saroha sapikiran di bagasan Kristus Yesus, sehati sepikiran di dalam Yesus Kristus, itu yang bersahaja. Di semua nabi dan anak-anak sekolah minggu ada pernah cerita sebenarnya untuk dia doa pandita di Garuga. Kalau Garuga serta marcarak mau tempuh opat coba celah holasarelo motor siap Garuga tu tarutu dari setarutu pe holasarelo tu Garuga. Saya di seminggu doa nanti sih orang kali Senin tu cerita naut tarima tu sahabat anak SMA di hari Kamis. Gurunya bilang seperti ini, anak-anak dengar dulu. Gurunya bilang seperti ini, untuk hari Sabtu acara perpisahan, semua murid yang laki-laki pakai celana hitam dan perempuan pakai rok hitam. Jadi ada masalah bahwa ada yang guru dan semua ini pula bagaimana tujuan diberi nama celana hitam di lemari, tidak ada lagi yang muat. Alani dokma dia bilang sama bapaknya, Pak, tolonglah beli celana hitam sama saya besok, pergilah ke Tarutu. Keesokan harinya bapaknya pergi ke Tarutu berangkat pagi dan sampai sore di Garuga. Begitu bapaknya sampai, beliau masalah itu di mana? Tidak nak coba lagi. Ketika dia coba, celananya kepanjangan 10 cm. Ada dia berpikir, wah, baiklah masuk memakai dari salawat yang bisa menyambut jalan lain nanti. Indah ibadah. Alami karena kebetulan dia tinggal sama opungnya, tidak waktu di mana opung lah, tidak masuk orang. Opung tolong jok pada jatuh salawat 10 cm, kotak mah 10 cm. Romo opungnya mandok ngarok dan si marolok. Mata saya sudah rabun, saya nggak bisa lagi memotong. Pergi saja kau sama mama. Akhirnya lama kan buset toma, anak itu koma, tolong jok pada jatuh salawat 10 cm. Kotak tu 10 cm. Apa yang maknai lagi mengalok paidaku? Tidak masuk orang lagi mengalok pau sibuk. Ano ro bapakku siya laku dan adok si panganong dioraya wanton. Tu ibo to malaho. Lama mana tu itona itu tolong jo palajak ku 10 cm. Kotak jo. Roma itu ne mandok aku itu ujian yang sulit dan ku yang mengkotak. Ujian nama orang musik. Lipat aja, lopit mah. Indah. Akhirnya kiri-kiri mana? Nuk masuk di berarti sobat tahu pakai bersama rod, kubur mah, kulopit mah, indah ibadah. Akhirnya dia pergi ke kamar, dumoro ibadah di bodoman di lokal ibadah salawari di sakti di bodoman ini. Sabaropa com dumoro di mana? Bukan marohan yang pungai, idok masuk monon. Asini rohati manere kau pergi, baiklah ibadah surut. Akhirnya roba pungai dengan tu kamari. Dipotong masa 10 cm, dilopin masalah wali. Luka dua ropungai, sabaropa comai, bukan mampusnya rohani omaknai. Akhirnya Roma maknai desa itu kamar, dipotong masa 10 cm, dilopin salawari. Semua ini musya sabaropa comai, bukan rohani tonai, asli rohaki manere dibotoki. Akhirnya masuk ke ibadah itu kamar, dipotong mampusnya 10 cm, dilopin masalah wali. Mana masa manginak subutnai, kiri pakai salawari dan pada catku bisa 10 cm. Alena dia salawar dulu paropat, so dia pakai di dohata seberang. Nah itu menunggu ima kobaran ni mono sosaroha sakit. Sebetulnya tujuan mereka sama, tapi karena mereka tidak sehati sepikir, tujuan itu tidak akan bisa tercapai. Lalu sidok mengenai Natal di kita, ketika Yesus lahir, satu hal yang dia bawa adalah mendamaikan, mempersatukan orang-orang yang berbeda. Ketika orang maju
secara intelektual pada waktu itu adalah orang-orang yang pintar, orang kaya, yang punya kekuasaan. Mereka mau bersama-sama menyembah Yesus yang lahir itu. Dohot permahan, dohot gembala, yang pada waktu itu status mereka adalah orang yang paling hina. Karena apa? Gembala salah sedikit, tuannya boleh memecat dia. Alai debatawa di bagasan Yesus naroi bahasa dalam nasida. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tidak ada lagi. Perbedaan orang pintar dengan orang bodoh tidak ada lagi. Karena mereka sama-sama sehati sepikir, datang punya tujuan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu juga malaikat yang penuh dengan kemuliaan, kekudusan, mereka mau datang ke kandang domba untuk menyembah, untuk menyanyikan kemuliaan Tuhan. Domba, binatang yang bau, yang kotor dan najis itu mereka mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi mau lihat mau ridok di natalon sehati sepikir saroha sabkir mahamudi bagasan Kristus Yesus. Tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anak kami sekolah minggu, dengar dulu anak-anak sekolah minggu. Siapa yang udah lapar? Udah lapar? Oke, kita sepakat dulu. Kalau Pak Pendeta bilang 1, 2, 3, anak sekolah minggu bilang shalom. Oke, coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti gak ada yang lapar, masih kuat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya mau lihat dulu, karena ini memang hari ini Natal sekolah minggu dirayakan. Saya mau tantang anak sekolah minggu. Kalau saya bilang Yesus, ayo tangannya buat begini, mari, gitu. Yesus, mari. Yesus, mari. Kalau saya bilang iblis, tolak, gitu ya. Iblis, tolak. Iblis, tolak. Oke, saya akan uji kalian. Masih konsentrasi apa enggak itu? Oke, Yesus, mari. Yesus, mari. Iblis, tolak. Iblis, tolak. Yesus, mari. Yesus, mari. Iblis, tolak. Yesus, mari. Yesus, mari. Makin lama saya bilang Yesus, ada bilang tolak. Terus saya bilang iblis, mari. Pantasan hidup kalian dari tadi. Berarti Yesus nggak hadir di sini. Ya. Natal itu kan bawa terang bintang. Makanya orang Majus datang melihat Yesus yang lain itu. Suka yang terang-terang nggak? Ada yang terang di kegelapan. Ada yang suka main di gelap-gelap. Karena takut ada di gelap ada apa? Ada pocong, ada hantu. Oke, sekarang anak-anak semua tutup mata dulu. Siapa yang bisa nanti saya kasih hadiah? Ayo tutup mata. Ini gereja nggak boleh bohong. Oke, semua ditutup mata ya. Saya mau tanya, berapakah ini? Kalau ada yang bilang ini 3, berarti dia nggak tutup mata. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Oke, saya coba sekali lagi. Siapa yang tahu, saya kasih hadiah. Tutup mata semua. Jangan ngintip. Berapakah ini? 1. Oke, saya ulang dulu. Begini aja, kita sepakat. Siapa yang pertama tunjuk tangan, itu yang benar. Jangan ngomong dulu. Oke? Semua tutup mata. Jangan ada yang ngintip. Kalau ngintip berarti bohong gitu. Berapakah ini? Angkin si Juan nih. Saya ada mata itu. Jawab, berapakah ini? Oke, ini benar-benar saya kasih dia. Ayo semua tutup mata. Ayo. Pertanyaan terakhir. Warna apakah kaos kaki Pak Pendeta? Salah kalian semua. Warna kaos kaki itu warna coklat. Oke, makanya kalau saya lagi khotbah didengarkan, jangan ribut. Oke, saya ulang dulu. 1, 2, 3. Itu lupa kan? Salam. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Bicara tentang satu hati, satu pikiran, saroha, sapakinalaan, sapikiran. Atau Tuhan Yesus madok di bagasan Kristus, di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu berkata, kamu adalah tubuh Kristus. Pambatan di Kristus punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda, punya berkat, punya pasu-pasu yang berbeda-beda. Jemaat bisa ubah juga, punya berkat yang berbeda-beda. Tadi kita mau ditantang dengan Natal ini, sehati sepikir. Kalau saya bicara tentang tubuh Kristus, kita tidak usah jauh-jauh bicara. Kita boleh lihat tubuh kita. Begitu sempurna Tuhan menciptakan tubuh kita. Dilihat debatado bagian-bagian tubuh dengan punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Dan setiap manusia masih buat hadap temon nabido kita. Masih buat haulion lo kecantikan kita. Coba Allah ciptakan manusia sama-sama sarupa sudah mirip. Aku bingung beda di listrik dulu so. Sarupa sudah. Tuhan tidak kasih seperti itu. Manjung contoh itu kosongoni. Saya dokon dua-dua lo tuan kona. Asa seorang rohana marparumai dokon do tuan kona ini. Lului mana parumaiku nasomonau dan pasti susah dicari seperti mamanya dan mungkin tidak ketemu. Akhirnya boleh saja cuy tambah tuan kona ini carilah seperti mama. Orang nama, ma mau susah kali cari seperti mama. Di mana ya? Bagaimana caranya cari seperti mama? Dorong dia maknai mat di mana? Suku ma bapakmu. Karena dia dapat seperti saya. Ibu tua muda, orang suku anak konde itu bapak naik. Pak, bagaimana caranya supaya dapat seperti mama? Ambil kau bapak naik. Tidak usah seperti mama. Bagi dorong susah orang kali dorong. Kita punya tubuh yang sama, punya bagian yang sama. Tapi kita berbeda-beda. Nyakit orang kini seluruh orang untuk gereja makan cara sudah nak kini. Boleh bawa nak kini sisi dipakai musik jazz wah nggak ganti kian apa. Nah, kalau kalian nak kini ngamalkan cahamu dibilik tahu apa sudah barak songket pakai lantorso dan lain kami song. Jadi tidak kamu aku pulang sahabat macam tipe ya. Alanido, kalau kita percaya Tuhan begitu sempurna menciptakan kita, macam suhu loro hatta, orang matok kita, kalau aku hubungi, tulisin tak kuat ya, mayu buang semuanya maksimal penampilanku, pasti seperti itu. Alanido, Tuhan ciptakan dua mata, fungsinya untuk apa? Melihat. Saya belum pernah mendengar seorang ibu berkata seperti ini. Gue yang pernah kesini ditajak doking golhu, pasti tidak pernah seperti itu. Pasti melihat dengan mata. Tuhan ciptakan hidung kita satu untuk mencium, mengambil, dan satu saya yang bersyukur sekali Tuhan ciptakan hidung lubangnya dua ke bawah. Mau lihat yang mari ke bawah. Pernah kita bayangkan nggak? Tuhan ciptakan hidung kita satu, lubangnya dua itu hijau. Moloro dan penggerak pengintegrasi. Tapi Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih satu mulut untuk berbicara, dua telinga untuk mendengar. Kenapa mendengar? Supaya saya dua kali mendengar, satu kali berbicara. Persekutuan apapun hancur, alami hak atau hata. Nah kita ya, tidak usah jauh-jauh. Tidak ada kalau jodoh jagunang di depan rumah kami ada satu rumah itu bertangga. Ini kebiasaan ibu-ibu jam 4 sore mereka pasti ngamang gosip di sini. Ada ulang nama dua masih butuh-butuhan. Dan saya benar cari dalam bahasa Indonesia kata persekutuan, kata dasarnya sekutu. Ada sebutu donasida kebenaran persekutuan. Jadi orang kena sebutu kurang ini persekutu. Ada yang main di donasida di situ. Ketika mereka bicara main dokter, bereng mau komisi ahli mentang-mentang dari mulai Jakarta. Udah bentuk Kevin di mana? Dari minggu mana dari sana teh. Namin tela. Saya semua main teh. Kadang teh di diri semua ni. Memang semua kalau ada mulut jago kayak di hal kita. Kalau mau dituakan nanti.